idza qiltum fadinu bil qistasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Auful kain, sempurnakanlah sukatan. Iza kiltum, apabila kamu suka atau menyuka. Wadinu bil qistasil mustaqim, dan sempurnakanlah timbangan. Apabila kamu menimbang, timbanglah dengan lurus. Zalika khair, itulah cara yang paling baik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik cara. Intinya ayat ini perintah berlaku jujur dalam sukatan dan timbangan. Yang terjun di dunia ekonomi, di dunia perdagangan, di dunia jual beli, hati nurani dan penilaian umum. Kejujuran itu faktor utama dan utama untuk menciptakan ketenangan dan keamanan pribadi, rumah tangga, dan masyarakat. Sebaliknya, ketidakjujuran atau kecurangan itulah awal dan pangkal kerusakan dan kekacauan. Dalam sederet petunjuk untuk membangun pribadi yang mulia bisa dihitung-hitung dari ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian menyusul wa bil walidaini ihsana. Menyusul lagi wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil. Menyusul lagi wala tubazzir tabdzira. Menyusul lagi ayat demi ayat yang merupakan pokok-pokok, yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai pribadi yang mulia. Lalu kita sampai kepada ayat perintah berlaku jujur. Tidak ada modal utama dan utama dalam perdagangan kecuali kejujuran. Masalahnya kalau semua orang tidak jujur, orang tidak jujur, bukan jujur tapi kurus. Artinya ampun dan mati konyol, itu pikiran manusia. Kalau jujur itu adalah keutamaan dan kemuliaan, jadilah orang jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur sekalipun. Dia sendiri. Ingat kata-kata Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau sendiri di langit dan aku sendiri di bumi. Kalau aku dibinasakan orang kafir, tidak ada lagi orang yang menyembah kau. Cukup memotivasi, membangkitkan semangat dan keberanian berlaku jujur di tengah-tengah umat masyarakat yang tidak jujur. Sekarang ada orang berpendapat, berprinsip, lebih baik tidak usah berdagang kalau masih mau jujur. Kalau mau ke Malumpu, lebih baik sapa ke zaman lain. Nasabah tidak bisa dan tidak akan bangkit dan bisa bertahan kalau berlaku jujur. Ada seorang ulama di Makassar waktu saya masih di sana.
mencari tempat di sentral, pasar sentral, karena mau juga masuk di situ berjual beli. Pedagang-pedagang yang ada di pasar sentral sangat menyayangkan dan minta dengan sungguh-sungguh, Ustaz, Kiai jangan sekali-kali masuk di pasar sentral. Tidak mau kak dia jatuh, tercemar, terbina. Dan akhirnya beliau membatalkannya. Itu nasihat yang harus kita dengar dan harus kita perhatikan. Mau tidak mau, kamu melihat ketidakjujuran. Tidak berlebihan kalau dikatakan kan semua. Itulah yang akan mengganggu jiwa Pak Ustaz, Pak Kiai ini. Dan kalau tidak ikut juga seperti itu, tidak akan bisa bertahan. Begitu kesimpulan yang diambil. Nabi demi nabi menemui dan menjumpai kaumnya yang masing-masing punya khas kedurhakaan khusus yang menonjol. Sejak Nabi Nuh alaihissalam menemui kaumnya yang terdepan, terkuat dalam pemujaan berhala. Ada 5 berhala besar yang namanya diabadikan dalam surah Nuh. Dan akhirnya Nabi Nuh mengambil kesimpulan bahwa kalaupun toh kita harapkan generasinya, anak cucunya, juga akan kita temui generasi pemuja dan penyembah berhala. Intazarhum, begitu bunyi ayat, yudillu ibadah wala yalidu illa fajiran kafara. Dan begitu seterusnya. Dan akhirnya ketidakjujuran dijumpai oleh seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Di negeri Madian, populer negeri Madian, tempatnya Nabi Musa, seperti terdampar dalam pelariannya meninggalkan Mesir, berjalan siang malam, tapi beberapa malam dan akhirnya dengan izin Allah tiba di Madian. Penduduk Madian memang negeri subur, tapi penduduknya berlaku curang, utamanya dalam berjual beli. Maka dakwah Nabi Syuaib yang menonjol sesudah mengingatkan, menegaskan kesesatan memuja selain Allah seperti memuja berhala, juga ancaman berlaku curang dalam berjual beli. Wa ila Madyana akhahum Syuaib, itu ada di surah. Diserunya supaya mereka menyembah Allah dan tidak menyembah selainnya. Kemudian dalam soal muamalah, hubungan antar sesama, usaha mencari rezeki, janganlah mereka mengurangi sukatan dan timbangan. Apa jawab kaumnya? Asalatu kata muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Salatmu kan Nabi Syuaib yang menyuruh kami menyembah selain apa yang sudah disembah oleh Tuhan-Tuhan kami, atau salatmu yang melarang kami berbuat terhadap harta kami sendiri menurut kemauan kami. Begitu jawaban dan sambutan kaum. Kenapa salatmu? Itu artinya agamamu kah? Karena salat itu dianggap pokok agama, atau itulah agama, intinya agama. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, aku ini datang in uridu illa islah. Itulah yang populer. Tak ada yang aku kehendaki kecuali islah di antara kamu. Mastata, menurut kemampuanku. Aku akan berjuang
mengingatkan dan mencegah kamu berbuat seperti itu. Wa ma taufiqi illa billah. Tak ada taufik dan hidayah untukku kecuali hanya dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa la yunib. Kepada Allah aku berserah diri dan kepada Allah aku bertobat. Nabi Syuaib terus melarang mereka, mencegah mereka dengan segala macam cara. Dan pada akhirnya karena mereka tetap bertahan dalam kedurhakannya, datanglah azab yang menyapu bersih mereka. Demikian yang kita temui di surah Hud, dan di surah-surah yang lain masih ada disinggung sedikit-sedikit tentang kehancuran disebabkan kecurangan. Ada satu surah dalam Al-Quran disebut surah kecurangan, Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin, di juz amma ya, juz ke-30. Dimulainya dengan ayat Wailul lil Mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang curang. Kecelakaan, kerugian, kehancuran bagi orang-orang yang curang. Siapa orang curang? Allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia minta disukatkan dari sesamanya, dia hati-hati sekali dan minta disempurnakan. Kau yang mengeli, hati-hati, percaya suka-sukamu, suka iparima. Kencang weka batemu mapau, pakai sedin dua makatan ruang. Hati-hati sekali. Nah, jagai, maka itu istilah kala mata kala uang. Nah, jadi matutu narik kualina mengilik. Tetapi sebaliknya, wa idza talun awadam yukhsirun. Kalau dia menjual dengan segala cara supaya bisa dikurangi, dengan segala cara bisa dikurangi. Pakai ni diterek baik tu narik kemak balu, diterek lompon pakai mangilis. Maka diterek makan, maka diterek makan sipu cilona kulit padahal. Diterek agak, diterek lompon. Kalau si rostaru narik panak balu. Dia nak pikir bagaimana kita untuk sebelum kita menjual, untuk diliter, untuk dibicara, untuk dalam segala hal. Nah, sahabat melok dan ini sugi magati. Melok dan ini melok magati usahana. Inilah Al-Mutaffifin yang sepanjang ayat ini dijumpai ancaman, dan kita temui pula berita gembira tentu bagi orang beriman yang jujur, khususnya dalam berjual beli itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamana kasakomun yulmikyal wal mizan." Tidaklah satu kaum yang suka mengurangi sukatan dan timbangan illa ukhidhu bisinin, kecuali kaum itu ditimpa musim kemarau yang panjang, wasyiddatin ma'unah, dan kesulitan hidup, hilang barang-barang kebutuhan, atau karena jiwanya yang rusak tidak pernah berpisah dengan kesulitan hidup, kesukaran hidup, wajauri sultan, dan akan tampil penguasa yang baik. Mungkin ini lebih berbahaya. Di luar dugaan tiba-tiba muncul penguasa yang zalim. Itulah bahayanya kalau sudah merata dan tidak ada lagi yang tegur-menegur dalam kecurangan bagi orang-orang yang berjual beli. Maka ini tantangan berat bagi dai yang berkeyakinan pantang mundur, pantang menyerah. Kau dengar tidak dengar, kau terima tidak terima, kami harus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat munkar. Kenapa? Karena apabila satu ketika tidak ada lagi orang yang mau menegur, tidak ada lagi orang yang mau melarang, ada ancaman lebih berat dari yang disebut tadi. Laknat Allah akan turun. Dan kalau laknat Allah sudah turun, rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
seolah-olah taubat pun sudah ditutup, tidak diterima lagi. Inilah ayatnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Pernah dilaknat orang kafir di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Karena mereka penduduk negeri itu tidak ada lagi orang mau melarang dari kemungkaran yang mereka perbuat. Tidak ada lagi orang mau cegah mencegah. Pokok tadi pada dipuji. Masing-masing kerjakan saja apa mau dilakukan. Untuk apa kau dilarang kalau memang kau mampu. Satu lagi semboyannya menarik juga. Siapa bermain air dia sendiri yang basah. Siapa bermain api dia sendiri yang terbakar. Oh, tidak seperti itu kata Nabi. Penduduk negeri satu bahtera. Kalau bahteranya bocor, tenggelam semua. Kalau ada berbuat durhaka itu melubangi perahu, perahunya tenggelam, bukan saja yang melubangi yang tenggelam, tetapi semua penumpangnya yang tidak terlibat pun turut tenggelam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Orang Bugis bilang pacalan melebah boleh, bukan peluru yang hanya menuju sasaran, tetapi merata kepada seluruh penduduk negeri. Apabila tidak ada lagi larang-melarang dalam kemungkaran yang mereka perbuat. Samalah ini berlaku bukan sukatan, tetapi lasta pakai kina kada lasta matindi. Bahasana ya naruh anuna 3 kilo 10.000 masih di sana itu natimbangi 2 biji. Dan begitulah seterusnya. Ini merata. Dalam pergaulan pun berlaku jujur. Kalau kamu mau dihormati, pandailah menghormati orang lain. Ada orang mau dihormati tapi tidak pandai menghormati orang lain. Kamu ke masyarakat, dia bukan orang terhormat. Dari penampilannya saja bukan. Kau maki ada, atau lebih. Tetapi kalau dia hanya mau dihargai, dihormati, tapi tidak pandai menghargai, menghormati orang lain, tidak jujur, termasuk al-mutaffifin dalam kehidupannya, bermasyarakat, berkeluarga, bermasyarakat, dan seterusnya. Jadi hargailah orang. Wa idza huyitum bitahiyah fahayyu biasa. Kalau ada orang menghormati kamu dengan satu penghormatan, balaslah penghormatannya lebih banyak lagi daripada penghormatannya. Beri yang lebih banyak daripada apa yang dia berikan kepadamu. Ini penjelasan tentu terkait dalam segala hal, karena ini masalah masyarakat, penyakit yang menyebar bahkan sejak dulu sampai sekarang. Sekarang semakin menjadi-jadi, tambah modern lagi dan sukar diatasi. Auful kaila idza kirtum, sempurnakan sukatan kalau kamu menyukat. Diserukanlah kepada semua penjual-penjual. Dan insya Allah dikala pesantren sudah mewujudkan masyarakatnya berperadaban, jual belinya, pasar yang ada di pesantren adalah pasar yang menegakkan kejujuran. Dijamin 100%. Toparlui alui mau politere paldepi. Paldepi komalitere kajak mengkurangi supaya tidak ada kecurigaan. Sekadar menjual gampang di mana-mana. Tidak ada arti jualan dibanding jualan orang. Tidak ada arti pasarmu diganti pasar orang. Dalam segala hal, kecuali kalau kamu menegakkan kejujuran. Katakan sukar kau dapatkan di mana, tapi kamu akan temukan di dunia pesantren. Di pesantren kita itu harapan kita, dan itu tergantung kepada kita semua. Kita bisa mewujudkan pasar dan mulai sekarang ini pada pengajian sudah ada nih jual beli.
sudah ada dijual beli. Insya Allah tidak perlu mutawar karena memang murahnya. Kalau ada orang mutawar 2-3 kali makin nalak dan ada duit nak kena tinggal di pada. Dan hindari mengatakan aja nawe tawari kode duit. Itu tidak baik. Teman yang ada di sampingnya mengatakan taala ni apa aja ini. Nah, itulah yang baik. Di mana kau bertemukan yang seperti itu? Sejak kemarin saya katakan, ajak lalu matawari kau ukajo memang beli sayur nak tawar lagi. Ikut si tanah prosesnya. Jaringnya bontek sisa bu, saya di sisa pun katakan kepada kedua dua sisa bu. Itu jangan sekali-kali seperti itu. Tiada kau runtuh dalam kesempatan seperti itu. Pada motor ke tukang parkir, mutaja si kembali lama sekali. Tukang parkir itu kritik juga mengatakan kesino tona dia 200 dah kagak makai. Tidak jujur namanya. Berapa kena? Uang parkir 200. Sisa kali ini 20.000. Nah 2.000. Kasih uang 20 yang usah dikembalikan. Maka tukang parkir itu seperti orang bertimu dan orang malapi umur utama mega dale tabah mega napau sampai tidak terdengar lagi suaranya daripada musalinan noko bakna otona na iya rona kaje sedena olah pedena dari polisuat doitna. Tegakkan kejujuran karena kita senang diperlakukan secara baik maka berbuat seperti itulah kepada mereka. Auful kail idza qiltum wadinu bil qistasil mustaqim. Kalau menimbang timbanglah dengan adil. Ayat nama kencang memang nanti muat timbang. Kita nih kalau pada akhir mupi pada jengir yo mana saya 3 kilo betul-betul 3 kilo. Ya batu dakinor 3 meter dan betul-betul. Di mana biasa kita dapat di lambang seperti itu? Daging. Oh hakim. Hakim itu batu dakito nampak kepada hukuman di sini yang ditegakkan keadilan. Jangan berlaku curang. Jadi itu palu-palun hakimnya kemakan toi imma kina palu surga atau palu neraka. Ketok palu. Dan memang perlu berhati-hati karena salah satu al-qudatu salas. Hakim itu 3 kadi istilahnya riolo telu golongan kadiani finnar wa kadi fil jannah 2 kadi di neraka dan 1 kadi di surga 2 hakim di neraka 1 hakim di surga. Ya noro memutuskan perkara pada dia tidak tahu hukumnya atau dia tahu hukumnya tetapi berlaku curang. Nah itu maka daya harus terdakwa siajinna atau kredibiliti atau ketua dendre panasalok kumantaman di bolanan ya gambri pana asami lagi na terpengaruh akhirnya rese anuna paluna na dek nasadina mancai palu neraka. Ada ayat kalau kamu lihat itu keluargamu bapakmu atau anakmu nanti Allah yang memberi rezeki kepadanya. Itu rahasia menegakkan keadilan. Baca ayatnya di surah An-Nisa. Jadi wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khair. Kata Allah itulah yang baik. Dan firman Allah adalah firman Allah yang benar. Wa ahsanu ta'wila sebaik-baik cara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di umur 20 tahun sudah berdagang. Sebelum 20 tahun apa kerjanya Nabi? Mengembala kambing. Dan sudah 25 tahun mengembala kambing dengan modal seorang wanita janda yang kaya raya. Melihat penampilannya, Khadijah tertarik. Tapi disuruh, ada teman disuruh mengikutinya. Perhatikan ini orang yang pergi berdagang. Dia saja dan jangan mentegur bagaimana caranya berdagang. Di luar dugaan
Pertama kali dia menemukan ada pedagang penjual yang jujur sekali dan sangat menggembirakan. Betul sedikit untungnya, tetapi berberkah. Akhirnya dagangannya tambah lama, tambah subur, tambah maju. Khadijah tertarik mendengar laporan dan melihat kenyataan. Dan akhirnya Khadijah pun melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek dek midoi naruntuk nikian lamarannya Khadijah mahal sekali. Bukan hanya modal yang diberikan kepadanya, tapi dirinya yang kaya raja dan yang terhormat di tengah bumi Makkah, dirinya diserahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin tertariklah Khadijah dalam pertemuan dan pergaulannya sebagai suami istri. Akhirnya hartanya habis memberikan dukungan kepada Nabi dalam perjuangan. Wafatnya Khadijah bersamaan pada tahunnya wafatnya Abu Thalib, matinya Abu Thalib, maka disebutlah tahun duka cita. Nabi jarang menampakkan duka citanya, namun pada tahun wafatnya Khadijah disebut tahun duka cita karena mengingat jasa dan pribadi Khadijah radhiyallahu anha. Ini kalau bertalian dengan kejujuran, ajak nasi ngidoi niriasa membahagiakan. Berkah jauh lebih menjamin kebahagiaan, ketenangan, kerukunan, dan lain-lain yang merupakan syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Apalagi? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Satu lagi, jangan kamu ikuti yang tidak ada ilmu kamu padanya. Jangan asal dia ikut padahal tidak ada ilmumu. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nah sekarang bagaimana? Yang kita suka apa yang banyak nak kerja orang. Kita terpengaruh sekali apa yang banyak nak kerja orang. Tidak ada risiko. Dan kita juga ada dapat dukungan, pujian, penghargaan. Namun ayat ini melarang. Jangan jadi pak turut. Pak turut namanya asal turut. Asal karena kita turut sama coy. Nah yang paling banyak berpengaruh seperti ini kaum ibu. Nah itu di televisi ini bahaya. Aku gau. Kasih gaya makasih. Kasih cara berbusana yang bagus. Akhirnya. Biasanya rumah jual dijahit mana dikit-dikit tapi karena pengaruh televisi yang dia lihat digunting-gunting kiri kanan muka belakang akhirnya bajunya robek. Adik nak sedih makanya gasur. Memang orang robek lagi. Itulah gila-gila sekarang. Sehingga ada orang ditegur, "Depa kapan selesai dijahit ini baju mau pakai?" Masa selesai bukan? Kenapa tidak ada tangannya? Padahal ini begini dan lain-lain. Jangan ikut kalau tidak ada ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini Quran dan hadis. Ada kadali dan yang sangat berbahaya. Ikut-ikutan dalam masalah ibadah, akhirnya kamu terjebak dengan bid'ah, dapat dan sebagainya. Itu berbahaya. Aku tanang ikut kamu aja makanya kita pakai mau pokok begini. Tanya bagaimana sebenarnya, mana dalilnya, mana ayatnya, dan mana hadisnya, perawinya dan sebagainya. Maka itu di hadis palsu supaya kita berbuat menurut ayat. Dalam pertemuan membahas masalah fikih pesantren yang disebut juga sidang targinya pesantren Darul Istiqamah, selalu saya ingatkan. Walaupun sedikit ada perbedaan yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh almarhum orang tua kita tercinta, itu jauh lebih baik kalau memang ada dalilmu daripada kamu selalu hanya berkata begini dulu Ustaz Marzuki, begini Ustaz Marzuki. Akhirnya menjadi orang yang bertaklid. Nah dia tidak tahu masalah yang sebenarnya. Nah tidak tahu apa dalilmu, apa Qurannya, apa tidak. Kayaknya Ustaz Marzuki dulu begitu. Saya katakan lebih baik ada sedikit perbedaan,
daripada kalau ada di dalilmu, sudah membuka kitabmu dan sebagainya, sudah memusyawarahkan, itu jauh lebih saya dukung daripada hanya kamu berdalil. Itu Ustaz Marzuki. Baik didengar di satu segi, tapi saya kurang senang karena seperti bertaklid dan berfanatik, dan itu yang sangat tidak disukai dan dibenci oleh Ustaz Marzuki. Bertaklid buta namanya. Kesalahanmu kenapa tidak tanya Bima sejak dulu? Dan kalau ada dalilnya silakan. Ustaz Marzuki kutu buku kata orang. Kalau ada orang pulang dari Makkah dan Madinah termangat, apa yang paling dulu ditanyakan? Ada kitab baru? Ada kitab baru yang kamu bawa? Berarti beliau terus belajar dan terus belajar. Kalau memang menemukan kebenaran, tidak pikir panjang. Itu yang diamalkan, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ibadah, dalam masalah pergaulan, dalam masalah pakaian, dalam masalah acara-acara seperti acara walimah dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang bukan saja walimatun nikah, kata dia walimatul khitan, walimah mas sunnah, tidak ada ditemukan dalil. Di sunnah ya anak orane walimah sih, di sunnah si anak makundrai walimah sih, mengundang kiri kanan. Dia di tanah masjid kena pule di sunnah tu anak makundraina. Karena bikin orang penasaran di sunnah, apanya di sunnah? Hari itu tidak ada. Ada tuh ditemukan masih di Sulawesi, di sana. Baru 5 lagi, pesta lagi. Nanti di dalam penyampaiannya mengatakan, ini kita hadir baru 5 karena tadi sore anak perempuannya ini bapak sudah haid, mulai haid pertama. Coba haid sih. Nah selesai itu, mari kita mencicipi apa yang sudah disediakan. Gila lonya bicara haid. Nah orang itu yang bandel. Itu Ustaz Mutahir pernah menemukan di sana. Nah hadir majelis ulama, hadis beberapa ketua organisasi dan sebagainya dan sebagainya. Ya coy, nanti gagal. Jadi waspadai. Bertembaknya di pesantrennya, walimah khitan, walimah ini, walimah ulang tahun, galelai. Ya kuyak dan ini berulang tahun. Apa temak kurang tak dalam sehari di umur 73 itu masih bisa. Nah, tanpa menyerukan bahwa ini adalah wali. Tetapi setelah mensyukuri dalam usia dan kondisi begini, saya masih bisa mengaji dari alif lam mim sampai qul birabbin nas dalam sehari atau kurang lebih 10 jam. Mulai mutawaf pakuru. Silakan. Ya kenapa 28 jakaru tidak ada gunanya. Jadi seperti itu lah diwaspadai. Ulang-ulang tahun biasa berkembang sama anak-anak, tak turut-turut dan sebagainya. Walimatoy nak siapa anak-anak yang mana ulang tahun. Apa satu yang doang mau beli ini dan sebagainya. Tendeknya melakukan sesuatu yang tidak darinya hanya menyusahkan dan mengacaukan. Inilah pentingnya la taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhumat. Karena sungguh penglihatan, pendengaran dan hati semua ditanya nanti apa yang dia pernah lakukan di dunia. Witawiro diolo. Agak bagaimana penilaianmu, pendengaranmu mengkarinya. Apa alasannya? Dan hatimu, bagaimana hati nuranimu? Itu semua akan diminta pertanggungjawab. Jangan memakai kalian atau dek muslimi lantas kamu ikuti juga secara otomatis. Tidak begitu orang yang beriman kepada Allah. Karena kita tidak mengatakan kala si fulanu, tapi yang namanya dalil kala Allah subhanahu wa ta'ala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. La taqfu ma laysa inna sab'a
wal basara wal fuad kullu ulaika kanu. Masih ada tambahan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan juga kamu berjalan di bumi dengan congkak, sombong, takbur. Jangan jalan, maksudnya jangan hidup di bumi dengan berpenampilan takbur. Kata-kata takbur, bergaya takbur, itu sama sekali dilarang. La tamshi fil ardi maraha. Termasuklah jangan kamu berkendaraan dengan takbur. Alena merita punna lalu. Dan minta motorunan uluran di kalinya. Seperti itu semana model metode. Oh ya, suara motor itu si ada. Dia meram-ram lebih keras daripada bunyi ambulans dan sebagainya dan sebagainya. Itu dilarang. Sederhana saja, jalan kok sederhana. Orangnya maktundai lebih-lebih. Oh, jok pak ada mesti jok tentara, sahabatannya kok tentara. Maka di tanah soena ada sesuai. Sekali bertanya, langkah tegak, kanan kiri, dan sebagainya. Pelan-pelan. La tamshi fil ardi. Ada ayat di surah Luqman, waqsid fi masyik. Sederhanalah dalam keadaanmu berjalan. Waqdud min sautik. Rendahkan suaramu kalau bicara. Kalau besar suaramu, ada orang pernah di pasar Rasul. Yang ini barangkali saya pergi ke sana. Kenapa kok? Karena besar suaraku. Biar ku kasih kecil besar tom. Nah saya takut karena ada Rasul di situ. Nah ada ayat mengatakan Latar fau aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan sampai suaramu lebih besar daripada suara Nabi. Nah jangan paling mulai itu kemulu pusat daku. Niat terus ya ini kemulu pusat dari lari Allah. Iya nasi nyelak makateni perana. Alena berita mak ini dilarang. Latam sifil ard, apalagi di hadapan ibumu dan bapakmu. Tidak boleh lebih keras suaramu daripada suaranya. Rendahkan suaramu. Kecuali kalau yang bersangkutan mengatakan, dek tuku tali ini dek begitu, dek buluk. Artinya lumpuh, tapi lumpuh saya itu lain masalah. Ada isyarat. Tapi kalau tidak boleh seperti itu. Termasuk dalam berjalan sederhana, menarik sekali. Baru kita mau perkenalkan diri, saya memang di pesantren. Dia bukan pernah pesantren itu, waduh. Kau Nabi tadi istiqamah berapa ini? Istiqamah 7, kan istiqamah 1. Pencetan bagaimana jumpa. Kecuali kau nafit kau asujangan. Lari lalu Pak. Tapi kalau tidak biasa-biasa saja. Jalan dalam rumah juga seperti itu. Aja nak, cek di bola masih leman temen kalinya. Ya, tomatin apa itu. Pendeknya amal kayaknya la tamshi fil ardi maraha. Apa lagi? Inna kalan tahrikal arda falam tablughal jibala tula. Ingat, kamu tidak bisa memecahkan bumi dan kamu tidak bisa bertanding tinggi dengan gunung. Apalah sabu takbur. Nah itu tanah yang menginjak tidak bisa kau pecahkan. Tutu sige. Nah tenang, ajamu memang bisa kau pecah-pecahkan itu bumi dengan kakimu. Betul di bawah kakimu, tapi nampak kelemahanmu, kekuranganmu. Tidak ada artimu dibanding tanah yang kamu injak. Yang kedua, kamu tidak bisa bertanding tinggi dengan gunung. Aja musim masnya di Matandre, lebih hebat, lebih ini. Itu gunung sejak dulu. Sebelum kau lahir, sesudah kamu lahir, kapan kau setinggi dengan gunung? Walang tablughal jibala tula. Jadi tidak ada alasan. Lebih daripada itu, dirimu pun kamu tidak kuasai. Biasa kau tuh mau apa namanya, BB, mau ke BO, mau ke apa. Mami keluar yang tidak mau keluar. Pasal poriko. Pasal poriko. Pasal lalu di kepikiran, bertekun dan turun nak pusat. Nah dia kalau masuk. Dan begitu juga sebaliknya. Ilo pun pasal nanti masuk,
Dia kalau pasti nasi semua tu biasa sekali. Ujang banyak lekut dia nak tahu nak tahu silen. Masusu timikku nak tahu. Kenapa bisa begitu? Tandanya kau tidak bisa kuasai kencimu, besarmu, dan tak kau berlaku tak buruk. Belum lagi yang lain-lain. Banyak orang masih kuat, masih sempurna, maka kita tetapi tidak bergeming, tidak mengenal kita, dan seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi di sekitar. Terjadi buat siapapun. Sehingga dalam keistimewaan dan kebesarannya pun berlaku ini ayat. Inna kalan tahrikal arda walam tablughal jibala tula. Kullu zalik kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua yang sudah disebut kejelekannya di sisi Tuhanmu sangat dibenci, sangat tidak disukai. Periksalah apa-apa yang dilarang pada ayat-ayat sebelumnya. Itulah yang dimaksud. Kullu dzalik kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Mengapa masih mau dicintai dan mengapa masih mau dipelihara dan dilakukan sesuatu yang Allah sudah nyatakan bahwa Allah tidak suka terhadap yang demikian itu. Barakallahu adzim. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipahalai, termasuk golongan kelompok yang mencintai Quran, mempelajari Al-Quran, dan berusaha mengamalkannya. Jadilah manusia Quran, manusia Qurani. Quran yang duduk, Quran berdiri, Quran yang berjalan, Quran yang dimanapun dan apapun kegiatan mereka. Karena Quran itu adalah cahaya dan obat serta petunjuk wa huda wa rahmah lil mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.